Hai guys, kenalin aku Liva. Di video kali ini kita bakal ngobrol seru tentang topik seputar kehidupan. Dan yes, kita bakalan bahas tentang studi gender, memahami gender dan kodrat dalam konteks sosial. Pernah gak sih kalian mikir kalau laki-laki dan perempuan itu sering diperlakukan berbeda? Entah itu semua karena kodrat atau faktor sosial yang membuat perbedaan itu terjadi. Sebelumnya aku mau ngejelasin apa sih itu gender. So, gender itu bukan tentang siapa kamu dilahirkan sebagai laki-laki ataupun perempuan, namun lebih ke peran sosial yang kita jalani, yang mana itu dibentuk oleh budaya itu sendiri, masyarakat, ataupun norma-norma yang berlaku. Contohnya, kalian pernah dengar gak sih kalau laki-laki yang nangis itu tandanya lemah? Atau yang sering terjadi ketika sudah menikah, stigma tentang laki-laki yang memilih peran di ranah dapur atau domestik itu dianggap gak maskulin. Kayak laki-laki itu hanya bekerja dan mencari nafkah, sementara perempuan itu mengurus rumah tangga dan anak. Kayak, wait. Kadang perempuan ngerangkap kerja nggak sih? Itu pun juga dihadapkan pada tekanan untuk memprioritaskan peran ibu rumah tangga. Oke, next. Apa itu kodrat? Kodrat adalah sesuatu alami atau takdir yang sudah ditetapkan sama Allah dan nggak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya, kalau wanita itu melahirkan, menyusui. Yang mana itu sudah kodrat biologis dan nggak mungkin kan kalau laki-laki melahirkan atau menyusui. Tapi pernah dengar juga kalau perempuan itu harus wajib memasak karena itu adalah kodratnya. Padahal memasak itu keterampilan basic yang mana perempuan dan laki-laki itu harus miliki. Itu bukan kodrat biologis gitu. Sebenarnya perbedaan gender ini gak hanya terjadi di keluarga, tapi juga bidang lain. Contohnya pendidikan, politik, media, ataupun lainnya. Misalnya, kenapa laki-laki sering jadi pemimpin di perusahaan atau politik, sementara perempuan juga banyak loh yang keren dan mampu, tetapi seringkali terhambat. Padahal potensi seseorang itu gak melulu soal jenis kelamin. Dalam Islam pun pasti kita sering diceritakan. Ibunda Khadijah, istri pertama Rasulullah, juga perempuan sukses dalam bidang ekonomi, saudagar kaya, terpandang yang menjalankan bisnis di Mekah. Selain itu juga Bunda Aisyah yang membuktikan bahwa perempuan itu dapat menjadi pemimpin intelektual dan pendidik bagi masyarakat. Nah, perannya dalam menyampaikan ilmu itu sangat besar dan menjadi fondasi Islam hingga saat ini, yang benar-benar wajib kita contoh. Nah, seharusnya dari kisah-kisah ini menjadi inspirasi dan menggambarkan bahwa perempuan itu juga memiliki ruang untuk memainkan peran penting dalam kehidupan, misalnya dalam bidang ekonomi, politik, maupun pendidikan. Kodrat biologis mungkin dimiliki oleh perempuan itu melahirkan ataupun menyusui. Namun peran sosial itu seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Seperti seorang laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya atau memainkan peran di masyarakat tanpa dibatasi oleh peran tradisional atau perbedaan jenis kelamin tadi. Tapi ya alhamdulillah sekarang kita sudah banyak menemuin kalau perempuan itu menjadi CEO, memiliki brand, jadi owner, politisi, guru, ataupun lainnya, bahkan terjun di politik. Tapi perlu digarisbawahi ketika kita sudah menikah, kita harus menyadari status kita. Walaupun setinggi apapun jabatan kita di CEO atau presiden sekalipun, ketika kita sudah berumah tangga pun kita harus menyadari kalau kita juga berperan sebagai seorang istri. Dan bagaimanapun kepala keluarganya juga seorang suami. Dan ya buat ada di fase sama-sama saling mengerti dalam kehidupan rumah tangga, juga perlu bertemu dengan lelaki yang paham apa itu kodrat dan gender dengan artiannya lebih luas. Karena rumah tangga itu dibangun kerjasama tim. Seorang laki-laki juga harus paham bahwa rumah tangga yang sehat dibangun dengan saling menghargai dan berbagi peran, bukan hanya membebankan hanya pada satu pihak saja. Dan kuncinya harus mendapatkan pasangan yang sevisi misi dan sefrekuensi, karena cinta dan saling dukung adalah pondasi utama. Jangan menggunakan bahasa kalbu ya. Jadi teman-teman, perbedaan gender dan kodrat itu emang real, tapi bukan menjadi alasan untuk membatasi kita dalam menjalankan kehidupan. Kita memiliki peran, kita memiliki pilihan, yang mana seharusnya tidak diatur berdasarkan jenis kelamin. Dan kesetaraan gender itu memang penting, dan sebenarnya kita juga dapat berperan dalam masyarakat yang lebih adil dan bebas dari stereotip. Tetapi kita juga harus paham bahwa tidak semua orang itu memiliki cara berpikir yang sama. Mungkin kita tidak bisa langsung mengubah pola pikir mereka, tetapi perubahan itu bisa dimulai dari diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memiliki mindset yang sama seperti kita, tetapi seenggaknya kita memiliki pemikiran terbuka tentang kesetaraan gender dan lainnya. Semoga obrolan kita membuka perspektif baru, dan jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.